menyaksikan hasil diskusi kami mengenai tinjauan historis konstitusional, sosiopolitikal, dan kultural. Saya izin memperkenalkan, nama saya Dialova Ika Putri. Saya Saskia Sipanyanzila. Saya Haris Noval Syaputra. Saya Sabrina Nugraha Mukti. Saya Gita Atia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban poros bernegara. Dua sisi mata uang, hak dan kewajiban tidak terpisahkan. Peran negara menjamin pemenuhan hak warga negara. Peran warga berkontribusi melalui kewajiban demi kedaulatan nasional. Tujuan membentuk masyarakat yang beradab, bukan sekedar menuntut hak secara egois. Tinjauan historis dari penindasan ke kemerdekaan. Kesadaran hak asasi di Indonesia berakar dari perlawanan terhadap kolonialisme. Para pendiri bangsa menegaskan bahwa kemajuan hakiki hanya bisa dicapai jika hak individu diakui dan kewajiban menjaga persatuan dijalankan. Ini adalah fondasi utama bagi tegaknya martabat kemanusiaan Indonesia. Tujuan konstitusional, keseimbangan hukum. Konstitusi adalah kontrak sosial yang menjamin hak melalui pasal 28A sampai 28J. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat mutlak, dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain demi menjaga ketertiban umum dan prinsip negara hukum. Tinjauan konstitusional keseimbangan hukum. Konstitusi adalah kontrak sosial yang menjamin HAM melalui pasal 28A sampai 28J. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat mutlak, dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain demi menjaga ketertiban umum dan prinsip negara hukum. Tinjauan sosiopolitikal, demokrasi yang bertanggung jawab. Era demokrasi memberikan akses luar bagi hak politik warga negara, namun tanpa dibarengi pelaksanaan kewajiban sosial. Hal ini dapat memicu ketegangan. Diperlukan budaya politik dewasa di mana kebebasan berpendapat tetap berpijak pada stabilitas nasional dan toleransi. Kearifan lokal dalam hak dan kewajiban. Budaya Indonesia menekankan bahwa hak individu berada dalam bingkai tanggung jawab komunitas. Nilai gotong royong dan musyawarah berfungsi sebagai filter terhadap individualisme, memastikan kebebasan kita tetap selaras dengan harmoni sosial dan jati diri bangsa timur yang beradab. Kesimpulan harmoni bernegara. 1. Sinergi 4 aspek yaitu historis, konstitusional, sosial, dan kultural harus berjalan dengan seimbang. Yang kedua, smart and good citizens, yaitu warga negara yang cerdas secara hak namun bertanggung jawab secara kewajiban. Yang ketiga, ada tujuan akhir, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Yang keempat, visinya adalah menjaga integrasi nasional di tengah tantangan global yang sangat kompleks. Urgensi, harmoni, hak, dan kewajiban. Ada resiko hanya menuntut hak, yaitu memicu anarki dan egoisme sektoral. Ada risiko hanya kewajiban, memicu otoritarisme, penindasan negara. Selanjutnya ada titik temu, yaitu keseimbangan adalah motor pembangunan nasional. Ada output, yaitu rakyat merasa dihargai dan negara merasa didukung. Tantangan hak dan kewajiban di era digital yaitu globalisasi. Masuknya paham individualisme yang mengancam semangat gotong royong. Kedua, hak digital, perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Ketiga, kewajiban digital yaitu tanggung jawab melawan hoax dan ujaran kebencian atau hate speech. Keempat, tujuan menjaga persatuan bangsa di tengah batas negara yang semakin kabur. Pendidikan kewarganegaraan, sarana literasi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi mensosialisasikan nilai politik dan etika kultural kepada generasi muda. Tujuannya adalah mentransformasi individu dari pengamat pasif menjadi aktor aktif yang mampu menyelesaikan masalah bangsa
secara demokratis berdasarkan landasan konstitusional dan historis. Selanjutnya, analisis kasus kontemporer. Implementasi hak dan kewajiban saat ini masih menghadapi tantangan besar, mulai dari ketimpangan akses sosial hingga budaya konfrontasi yang mengikis musyawarah. Diperlukan evaluasi mendalam agar hak warga negara terpenuhi secara merata dan kewajiban moral tetap menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik sosial. Visi masa depan Indonesia Emas 2045. 1. Internalisasi nilai, menyatukan hukum konstitusional dengan perilaku kultural, jati diri atau adaptasi, memahami sejarah bangsa sambil tetap adaptif terhadap perubahan global. Komitmen dasar, menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain secara konsisten. Target utama, mewujudkan keadilan sosial sebagai realitas bukan sekedar cita-cita. Kesimpulan, harmoni dan integritas. Hak dan kewajiban adalah satu satuan yang berakar pada sejarah hukum, sosial, dan budaya. Tanpa keseimbangan keduanya, stabilitas bangsa akan goyah. Menghidupkan kembali semangat gotong royong dan keputusan hukum merupakan kunci mutlak untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum